Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita maklumi bersama bahwasanya seorang muslim antara satu dengan yang lainnya, seorang mukmin antara satu dan yang lainnya adalah bersaudara. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di Kitabil Karim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka persaudaraan sesama muslim merupakan satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Terlebih persahabatan dan persaudaraan itu diikat oleh sesuatu yang lebih, di mana dengan taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala kita disatukan di atas satu manhaj, yakni manhaj ahli sunnati wal jamaah, manhaj salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di Kitabil Karim, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang keadaan kaum muslimin sebelum datangnya al-Islam, di mana mereka di atas permusuhan, di atas pertikaian, bahkan di atas pertumpahan darah. Allah menyatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Maka dengan nikmat darinya kamu menjadi saling bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, di mana sebelumnya kalian di atas, di pinggir jurang dari neraka jahanam. Fa anqadakum minha, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan kalian. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan di antara kita merupakan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Terlalu besar untuk dinilai dengan dunia dan seisinya. Persaudaraan dan persahabatan sesama muslim wal muslimah, sesama mukmin wal mukminah, itu merupakan hal besar, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah menyatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an
ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Seandainya engkau wahai Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menginfakkan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya, ma allafta baina qulubihim, sungguh engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala lah yang menyatukan hati-hati di antara mereka. Bukan masalah yang kecil dan ringan. Maka al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam, di atas tali al-iman wal Islam, terlebih di atas manhaj ahlussunnah wal jamaah, itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, sesuatu yang harus kita jaga, dan sesuatu yang harus kita upayakan untuk terus ada di barisan kita, di barisan as-salafiyun, di barisan ahlussunnah wal jamaah secara khusus, dan di barisan kaum muslimin secara umum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di mana al-ayat wal ahadits yang sangat banyak, seperti dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini konsekuensi dari al-ukhuwah dan konsekuensi dari al-mahabbah di atas keimanan. Bahwasanya apa yang dirasakan oleh saudara kita, itu kita rasakan. Kebahagiaan yang ada pada dirinya, itu akan menyebabkan kita juga berbahagia. Kesedihan dan penderitaan yang ada pada diri mereka, itu juga akan membuat kita sedih dan menderita. Itu merupakan ciri daripada mahabbah, kecintaan, dan al-ukhuwah, persaudaraan yang hakiki, yang tidak mungkin seorang akan merasakan seperti itu kecuali dia memang di atas keimanan dan keikhlasan yang benar kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasul. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengibaratkan persaudaraan sama muslim bahwa seorang muslim, al-muslimu lil muslim, al-muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang muslim yang satu dengan seorang muslim yang lain itu sebagaimana bangunan yang yashuddu ba'dahu ba'dahu. Sebagiannya itu akan memperkuat sebagian yang lain. Siapa yang kekurangan, dia akan diperkuat seorang yang lebih memiliki. Siapa yang lemah, dia akan dibantu oleh saudara yang kuat. Siapa yang memiliki harta, dia akan membantu kepada saudaranya yang kekurangan harta. Siapa yang bisa meminjamkan sesuatu untuk saudaranya, maka dia pinjamkan untuk saudara yang membutuhkan pinjaman tersebut. Ini bentuk dan konsekuensi daripada mahabbah dan kecintaan kita kepada mereka. Oleh karena itu, masalah memberikan manfaat, memberikan faedah kepada saudara kita, yang itu pada hakikatnya diri kita sendiri. Saudara kita itu diri kita sendiri. Saudara kita sama muslim itu diri kita sendiri. Sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan juga ada disebutkan dalam hadis yang lain bahwa saudara kita itu sebagaimana jasad, satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, kalau sakit salah satu anggota jasad itu, maka seluruh anggota jasad itu akan merasakan sakit, karena itu bagian dari kita. Sebagaimana saudara kita, kalau saudara kita membutuhkan, saudara kita mengharapkan bantuan kita dalam bentuk apapun, maka juga akan membuat kita merasa seperti itu. Kita akan sakit
kita akan merasa kekurangan, kita akan sedih dengan apa yang menimpa saudara kita. Maka dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yastati ayyan fa'akhah falyanfa." Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia memberikan manfaat tersebut. Manfaat apa saja? Termasuk dalam pembahasan kita pada siang hari ini dalam tema masalah ahkamuddin, hendaklah seorang memberikan manfaat kepada saudaranya dengan cara dia meminjamkan apa yang dia miliki. Bisa berupa uang, bisa berupa kendaraan, bisa berupa buku, dan bisa berupa apa lagi? Apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada saudara kita. Dan meminjam sesuatu kepada saudara kita itu merupakan amalan besar dalam agama ini. Karena termasuk dari keumuman dalil yang sangat banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan hendaklah kalian berta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan itu bagian daripada ta'awun 'alal birri wa taqwa. Bahkan dalam hadis yang sahih, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man aqrada marratain fahuwa kas-shadaqah. Siapa yang meminjamkan 2 kali, maka sebagaimana orang itu bersedekah. Padahal orang itu kalau meminjamkan barang masih kembali kepada kita, tidak? Masih kembali. Seorang meminjamkan sepeda motor kepada saudara, masih kembali. Seorang meminjamkan uang 50.000 kepada saudaranya, itu masih kembali. Dan seorang yang meminjamkan 2 kali pada saudaranya, man aqrada marratain, kata Nabi, fahuwa kas-shadaqah. Sebagaimana dia itu sedekah. Sedekah itu barangnya sudah tidak kembali. Tapi kalau dia meminjamkan saudaranya sesuatu ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala 2 kali, maka hitungannya itu adalah hitungan sedekah. Dihitung pahala sedekah, bukan lagi pahala meminjamkan kepada saudaranya sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam dari beberapa ayat wal ahadits sebagai muqaddimah, di sini akan kami sampaikan dari bagian konsekuensi persahabatan, persaudaraan dan kecintaan kita kepada sesama muslim wal muslimat, sesama ahli sunnah wal jamaah wa salafiyyin. Dari konsekuensi itu ada beberapa banyak konsekuensi, di antaranya akan berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini, bagaimana kita memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berhutang kepada kita atau meminjam kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fi Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, tetapi jika kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba itu, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka akan diumumkan perang kepada kalian dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kalian bertaubat, maka bagi kalian ru'usu amwalikum, yakni harta-harta pokok kalian dari pinjaman tersebut. Karena riba
itu ada dua, yakni riba fadl dan riba nasyiyah. Jadi kita misalkan meminjamkan sesuatu kepada saudara kita, misalkan uang 50.000, maka di situ tidak boleh terjadi transaksi riba. Kalau pinjam 50, berarti kembalinya berapa? 50.000. Walaupun seandainya terjadi takhir, terjadi pengunduran waktu karena belum sempat dan belum bisa untuk mengembalikan, tidak boleh kita kemudian memberikan adanya riba tambahan, riba fadl. Kalau bulan ini bisa dikembalikan 50.000, kalau jatuh tempo sudah tidak bisa dan melebihi jatuh tempo waktu, maka ada tambahan 10.000, berarti kamu mengembalikan berapa? 60.000. Seperti ini tidak boleh, termasuk riba yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Kemudian Allah menyatakan, dan kalian tidak mendolimi dan juga tidak didolimi. Dan syahid pada ayat ini, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika saudaramu yang pinjam itu dzu usratin, memiliki kesukaran, kesulitan untuk mengembalikan di waktu yang sudah ditentukan untuk mengembalikan. Dan itu banyak hal sebabnya. Banyak sebab. Mungkin karena anaknya sakit sehingga uang yang harus untuk dikembalikan itu digunakan untuk berobat. Atau mungkin karena kehidupannya yang serba kurang. Dia harus makan dan dia harus mengembalikan hutang. Mana yang lebih daruri? Yang lebih daruri adalah makan, memberi makan anak dan istri. Maka dia belum sempat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Nah, kalau orang seperti ini, wa in kana dzu usratin, apa kewajiban kita? Fanadhiratun ila maisarah. Maka kewajiban kita itu adalah menanti sampai saudara kita itu memiliki kemudahan dan kelonggaran untuk menunaikan dan melunasi hutang dia kepada kita. Sudah resiko. Jadi kalau kita mau meminjami saudara kita itu resikonya seperti itu. Kalau saudara kita bisa mengembalikan tepat pada waktunya sesuai perjanjian, maka itu kebaikan kita. Tapi kalau ternyata saudara kita karena sesuatu dan lain hal itu belum mampu, maka resiko kita harus bersabar. Tidak boleh kemudian kita menggunakan riba. Enggak, berarti ditambah 10.000. 2 bulan ke depan nggak bisa lagi tambah 10.000 lagi. Itu namanya riba. Jadi ini muharram. Atau bahkan kita melakukan hal-hal yang lebih daripada itu, pemungkulan atau bahkan caci maki kepada saudara kita, atau bahkan kita menghinakan dia karena belum bisa mengembalikan, maka ini tidak diperbolehkan dalam syariat agama kita. Kenapa ya kawan? Karena yang berhutang dan meminjam kepada kita itu saudara kita sendiri. Itu diri kita sendiri. Yang memakai uang itu juga diri kita sendiri pada hakikatnya. Karena kita sebagaimana disebutkan dalam beberapa dalil yang telah adalah sebagaimana kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian di akhir ayat ini Allah menyatakan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian menyedekahkan hal itu, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi kita misalkan ketika melihat saudara kita tidak mampu untuk mengembalikan atau kesulitan, maka kita menyedekahkan pinjaman itu dengan berbagai cara. Bisa misalkan kita menganggap lunas pinjaman saudara kita karena melihat mungkin kondisinya luar biasa, anaknya banyak, kemudian ma'isyahnya tidak menentu, bahkan mungkin istrinya sakit, ya seperti itu. Maka kemudian seorang menghalalkan hutang saudaranya, maka itu kalau Allah menyatakan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kita kalau kita melakukan perbuatan. Atau dengan cara kita mengurangi beban. Misalkan saudara kita hutang 50.000,
maka dia sudah kembalikan separuhnya saja, 25.000. Atau mungkin kita seperempatnya saja. Itu di antara bentuk daripada tafsir ayat ini. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini, juz pertama halaman 441, ya'muru ta'ala bisabri 'alal mu'sir alladzi la yajid wafa'an. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sabar terhadap orang yang kesulitan mengembalikan hutang atau melunas hutang pada kita. La yajid wafa'an, alladzi la yajid wafa'an, di mana orang itu tidak mendapatkan sesuatu untuk menutup pinjamannya kepada kita. Ya, kita sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Oleh karena itu, di sini disebutkan dari ayat yang terakhir dari ayat ini, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai wa antatruku ra'sal mal bil kulliyah wa tada'uhu 'anil madin. Mungkin kamu meninggalkan pokok harta itu secara sempurna, atau kamu melepaskannya dari orang yang berhutang. Jadi ada berapa bentuk? Bisa diikhlaskan, dihalalkan semuanya, bisa dikurangi, ya, bisa dikurangi, atau bahkan bisa separuhnya atau seperempatnya. Tapi yang paling bagus dihalalkan. Bukan berarti di sini kita kemudian menyuruh orang, oh sudah berhutang saja, gampang nanti kita doa supaya dihalalkan. Ya enggak juga seperti itu. Tapi di sini dalam kondisi yang memang tidak dibuat-buat. Saudara kita yang berhutang itu memang kondisinya seperti itu. Dan al-mu'sir, seseorang yang kesulitan mengembalikan hutang, disebutkan oleh para ulama, kapan seorang itu dikatakan mu'sir? Dikatakan orang yang kesulitan mengembalikan hutang. Dikatakan orang yang kesulitan, ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan seorang yang tidak mendapatkan kecukupan sehari semalam itu dikatakan mu'sir. Ada yang mengatakan para imam lain dengan definisi yang lain. Kalau memiliki 1 dinar maka dikatakan mu'sir. Kalau lebih berarti bukan, dan sebagainya. Tapi yang paling bagus, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa al-musir wal mu'sir itu yarji'an ilal urf. Bahwa seorang dikatakan punya kemudahan dan seorang itu dikatakan sedang kesulitan, itu kembali kepada al-urf, adat kebiasaan satu daerah atau satu tempat dan kondisi dia. Ada seorang yang gajinya misalkan sebulan 700.000, tapi anaknya 10, istrinya 3, anaknya yang sakit 4. Mu'sir atau musirin? Sulit, ya. Jadi ukuran gaji, ukuran itu enggak jadi ukuran patokan yang tetap dalam kondisi seperti itu. Tapi kembali kepada realita. Ada seorang yang dapat uangnya sedikit, misalkan cuma 200.000 atau 300.000. Tapi dia istrinya cuma 1, belum punya anak. Kemudian dia sanggup hidup sederhana dan masih sisa dari tiap bulan. Itu dikatakan seorang yang mudah, musir. Ini yang sahih insyaallah taala tentang masalah dhabit ataupun kapan seorang dikatakan musir, mudah, dan kapan seorang dikatakan mu'sir, yakni kesulitan dalam mengembalikan hutang. Di sini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama tentang fadilah memberikan kelonggaran orang yang berhutang. Di antaranya yang pertama, qala al-Imam Tabrani rahimahullah taala, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad ibn Syu'aib, qala haddatsana Yahya bin Hakim, qala haddatsana Muhammad bin Bakar al-Barnasi, qala haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad, qala haddatsani Asim ibn Ubaidillah an Abi Umamah As'ad bin Zarar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayudillahu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh fal yuyassir ala mu'sir aw liyadha anhu. Dalam
Musnad At-Tabrani dari sahabat As'ad ibnu Zararah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu, barang siapa yang ingin berbahagia, ayudillahullahu yauma la zilla illa zilluh, untuk dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya." Azil, naungan yang dimaksud di sini menurut pendapat para ulama yang paling sahih adalah naungan al-arsy, naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditahqiq oleh para ulama dan diterangkan oleh beberapa riwayat dari turukul hadis, dari jalan-jalan hadis disebutkan bahwa yang dimaksud abdil di sini naungan adalah naungan arsy Allah tabaraka wa taala. Ba'dul ulama ada yang mengatakan yang dimaksud naungan di sini adalah naungan yang Allah ciptakan. Ini kurang tepat. Ada yang mengatakan naungan yang dimaksud di sini adalah zat Allah sendiri, dan ini kurang tepat juga. Karena kalau naungan itu zat Allah, berarti zat Allah itu di bawah apa? Di bawah matahari, sinar matahari nanti di hari akhir. Dan ini batil. Maka yang benar bahwa yang dimaksud naungan di sini adalah naungan arsy Allah tabaraka wa taala, sebagaimana ditahqiq oleh Fadilatul Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala. Barang siapa yang ingin berbahagia untuk dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya, fal yuyassir ala mu'sir, hendaklah dia memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan mengembalikan hutang. Auliyadhan, atau meletakkan hutang itu darinya. Artinya tadi memberi keringanan atau bahkan menghalalkan hutang itu secara sepenuhnya. Itu fadilah pertama. Kita akan mendapatkan naungan oleh Allah Jalla wa Ala nanti di hari akhir, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Masya Allah, keutamaan yang sangat besar ya, sebagai targhib kepada kita, terutama kita yang kebetulan Allah berikan karunia kemampuan harta ataupun yang lainnya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid pertama halaman 222. Hadis kedua tentang fadilah memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang kepada kita. Dan kelonggaran di sini bentuknya banyak. Bisa dengan cara tadi, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kita sedekahkan, kita halalkan atau yang semisalnya. Atau juga dari sisi waktu, jatuh tempo. Misalkan sebulan kita undur jadi 2 bulan. 2 bulan belum bisa, kita undur jadi 3 bulan dan seterusnya. Atau dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah. Dan setiap kita mengundur itu kita nggak rugi. Jadi jangan terpikir, waduh saya diutang 50.000, seharusnya bulan ini sudah dilunasi. Saya nambah lagi sebulan, jatuh temponya. Oh berarti kita rugi? Nggak rugi kita. Ya, karena Nabi mengatakan tadi apa? Man afrada marratain fahuwa apa? Kasodaq. Siapa yang meminjami 2 kali, maka itu sebagai sedekah. Tambah sedekah terus kita. Kita akan mendapatkan sedekah dari apa yang kita lakukan. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Qala Imam Ahmad yani fil Musnad, qala haddatsana Affan, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Muhammad bin Jahadah an Sulaiman ibn Buraidah an Abi, qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithluhu shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanti seorang yang kesulitan mengembalikan hutang, ya, falahu bi kulli yawmin mithluhu shadaqah, maka dia akan mendapatkan sedekah, pahala sedekah setiap hari, semisal apa yang dia pinjamkan pada saudaranya. Kalau dia menghutangkan saudaranya 100.000, ya 100.000, dan dia mengulur waktu pembayaran karena saudaranya nggak mampu, maka tiap hari itu dia seolah-olah sedekah berapa? 100.000 setiap hari. Masya Allah. Coba kalau
seharusnya kita dikembalikan 1 bulan. Ternyata saudara kita itu karena kesulitan mengembalikan 1 tahun. Berarti ada berapa bulan? 12 bulan. Ada berapa hari? 360 hari. Kali 100.000 sedekah tiap hari kita dihitung sedekah. Karena menunggu pembayaran saudara kita yang kesulitan. Itu kita mendapatkan sedekah tiap hari semisal jumlah uang yang kita pinjamkan kepada saudara kita. Masya Allah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Nah, mungkin nggak banyak ya, mungkin nggak bisa kita baca semua beberapa keutamaan tentang hal ini. Insyaallah kita akan cukupkan beberapa hadis saja. Kemudian hadis yang berikutnya juga, seharusnya tadi kita baca lebih awal, tapi tidak mengapa. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Zuhair, yani Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Mansur bin Mu'tamir. Ana Rib'i ibn Harrash haddatsa anna Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu haddatsa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqqatil malaikatu ruhar rajulin mimman kana qablakum qalu a'alimta minal khairi syai'an qala kuntu amuru fatayani ayanzuru al-mu'sira wa yatajawazu 'anil musir qala fatajawazu an. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-malaikah berkehendak atau akan mencabut ruh seorang laki-laki mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian, sebelum umat Islam. Qalu, maka para malaikat itu bertanya, a'alimta atau a'amilta minal khairi syai' au syai'an? Apakah engkau beramal satu kebaikan? Katanya dalam riwayat ini disebutkan tidak. Saya enggak punya amalan kebaikan apapun. Sebagaimana dalam Sahih atau dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari disebutkan bahwa laki-laki itu ternyata tidak memiliki kebaikan sedikit pun ketika dicabut ruhnya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan tazkur syai'an, kamu bisa nyebutkan, coba diingat-ingat dulu, mungkin ada amalan kebaikan yang kamu lupa kamu lakukan. Kemudian orang itu menyatakan dia ternyata. Apa itu? Kuntu amuru fatayani, aku memerintahkan pembantuku untuk melihat orang-orang yang kesulitan, yang berhutang kepada kesulitan untuk mengembalikan. Kemudian aku perintahkan budakku dan pembantuku itu untuk memberikan tasamuh, memberikan toleransi dalam al-iqtida wal istifa, dalam melunasi dan menyelesaikan hutang. Maka kata Allah tabaraka wa taala di situ, qal fatajawazu an, maka hendaklah kamu berikan toleransi pada orang ini yang meninggal dunia tanpa membawa kebaikan kecuali apa yang disebutkan tadi, kemudian orang ini masuk surga. Allah masukkan dalam surga, dalam riwayat disebutkan seperti itu. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah memberikan toleransi kepada orang-orang yang berhutang, yang kesulitan dalam masalah al-iqtida wa istifad, dalam melunasi ataupun menyelesaikan tanggungan hutangnya pada dia. Keutamaan yang sangat besar sekali. Keutamaan yang sangat besar. Dan itu merupakan hal yang sangat besar. Bagaimana tidak? Orang yang tidak memiliki kebaikan apapun dalam kehidupan dunia dan dia melakukan satu amalan kebaikan berupa memberikan toleransi kepada saudaranya yang kesulitan, yang membutuhkan uluran tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarahnya, dalam syarah Sahih Muslim jilid ke-10 halaman 224,
mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah pertama, keutamaan fadlu intidar atau indar al-mu'sir. Keutamaan memberikan kelonggaran menunggu orang yang kesulitan berhutang kepada kita untuk mengembalikan. Dan kita harus mengedepankan ihtimal baik kepada saudara kita. Ya, tatkala saudara kita itu berhutang kepada kita dan belum mampu untuk mengembalikan. Jangan suudzon kita, karena dia saudara kita dan dia itu berhak mendapatkan itu, berhak mendapatkan hak itu, hak untuk diberikan prasangka yang baik, dan itu asal seorang muslim. Terkecuali muncul pada dirinya itu indikasi bahwa dia itu berbohong. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jauhkan diri kalian dari prasangka yang jelek, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Misalkan kita dihutangi saudara kita, kenapa bulan ini belum bisa mengembalikan, kita berbaik sangka pada mereka. Oh mungkin anaknya sakit, oh mungkin istrinya sakit, oh mungkin dia sangat membutuhkan uang itu yang seharusnya dikembalikan. Karena kita banyak nggak tahu ya kawan, keadaan rumah tangga orang, kita nggak tahu banyak keadaan saudara kita secara detail A sampai Z. Oh akhirnya, kemarin dapat uang kok. Kita nggak tahu ternyata uang itu digunakan untuk berobat, ya kan? Itu hak saudara kita. Maka Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah taala dalam kasetnya Al-Huququl Ukhuwah, ya, hak-hak persaudaraan semua muslim, kalau saudara kita itu melakukan satu tindakan atau saudara kita itu mengucapkan satu ucapan yang zahir dari perbuatan dan ucapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kok begini ya, kok begitu ya, maka kewajiban kita satu, memberikan ihtimal kebaikan terhadap apa yang dilakukan saudara kita. Loh kok malah nggak dikembalikan hutangnya, kok untuk beli sesuatu, ya? Atau kenapa kemana uangnya kok nggak dikembalikan? Seharusnya bulan ini sudah dikembalikan. Maka kewajiban kita adalah memberikan ihtimal baik kepada saudara kita. Ya kan? Banyak, yakni urusan saudara kita, urusan rumah tangga saudara kita yang kita banyak tidak ketahui. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa al-mu'sir dan musir itu adalah kembali kepada Allah. Kita melihat dari orang itu kan, kata orang Jawa apa? Orang itu cuma saling pandang memandang aja. Sawang sinawang gitu, ya kan? Masya Allah, kalau lihat si fulan tuh, nikmat sekali hidupnya. Kayaknya nggak punya hutang, ternyata hutangnya 10 juta, ya kan? Ya nggak? Masya Allah si fulan punya sepeda motor, mengembalikan hutang 200.000, sudah 7 bulan nggak bisa. Ya, sepeda motornya dari itu nggak bisa untuk mengembalikan hutang. Dia harus pakai untuk kerja, untuk mencari maisha. Sehari dimakan, sehari habis. Bagaimana mengembalikan 200.000? Kita nggak tahu keadaan saudara kita. Dan kita permisalkan ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau itu menimpa diri kita. Kita mempermisalkan kalau itu kita bagaimana? Kalau kita dalam keadaan terjepit, kita dalam keadaan membutuhkan, kita berhutang pada saudara kita, kemudian kita tidak diberikan kelonggaran, bahkan kita mungkin dicaci maki, kita mungkin diberikan tekanan-tekanan, kita diberikan satu hal yang tidak baik, bahkan dipukul dan seterusnya. Itu adalah kita permisalkan dengan diri kita. Maka konsekuensi dan masalah yang berkaitan dengan rasa cinta kita dan mahabbah kepada dia, itu sangatlah akan memberikan kepada kita bimbingan dalam mensikapi semua itu. Bagaimanapun mereka adalah saudara kita dan darah daging kita sendiri pada hakikatnya, sehingga apa yang menimpa diri mereka dan apa yang menimpa keluarga mereka itu juga bagian daripada kita. Dan sebenarnya ada satu kaidah dalam agama ini disebutkan oleh Syekhul Islam
Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang azim I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin, bahwa agama ini dibangun di atas satu kaidah al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan seseorang itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Siapa suka menolong, dia akan ditolong. Siapa yang suka memberikan kelonggaran, dia akan diberi kelonggaran. Siapa yang senang mencari aurat saudaranya, dia akan dicari auratnya. Siapa yang senang mencaci maki, dia akan dicaci maki. Terus begitu. Agama itu dibangun di atas kayak gitu. Timbal balik al-jaza' min jinsil amal. Seperti Allah menyatakan atau Rasul mengatakan, man tattaba aurata akhihi muslim tattaba Allahu auratah. Siapa yang senang mencari aib kekurangan saudaranya, Allah akan cari aib dan kekurangannya. Walaupun dia tidur di tempat tidurnya, akan Allah bongkar cacat dia dan aib dia. Man nafasa qurbatan min man nafasa qurbata akhihi, atau man nafasa min akhi qurbatan nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya di dunia satu saja, maka dia akan ditolong oleh Allah untuk dituntaskan dari kesulitan nanti di hari akhir. Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman. Seorang yang menyayangi itu akan disayangi oleh Zat Ar-Rahman yang ada di atas langit. Terus begitu. Al-jaza' min jinsil amal. Yang menyayangi akan disayangi. Yang senang mencari aib dan cacat saudaranya akan dicari dia. Yang senang menolong akan ditolong. Itu adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab yang sangat mulia I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Maka kita hati-hati. Apapun yang menimpa diri kita itu adalah buah dari apa yang kita lakukan sendiri. Kalau kita tidak pernah menolong, kita tidak akan ditolong. Kalau kita senang memberikan ihtimal jelek pada saudara kita pun akan diberikan ihtimal jelek pada saudara kita. Terus begitu, akan berlangsung tanpa henti, dan itu merupakan sunnatullah kepada para hambanya. La tabdila li sunnatillah, dan tidak akan ada perubahan pada sunnah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini bukan berarti kita menganjurkan setiap orang itu untuk berhutang, bermudah-mudah dalam berhutang, kemudian nanti menanti lolosnya hutang itu dari saudara kita. Tidak, tapi minimal sebagai tanbih dan peringatan dan nasihat kepada kita, dari sisi kita membantu saudara kita sebagai wujud mahabbah dan kecintaan kita kepada dia sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah. Ada salahnya, mohon maaf, datangnya dari ulama ilmu yang ada pada kami. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.